Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Fanriani, dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa serta persamaan dan perbedaannya, dan juga kaitannya itu dengan bahasa Arab seperti apa. Nah, yang pertama itu ada pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia atau proses anak-anak mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi. Nah, pemerolehan bahasa ini berkaitan dengan bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa yang diperoleh itu bisa berupa vokal, yakni pada lisan, ataupun bunyi ujaran, atau bisa juga bahasa isyarat, gitu. Nah, kenapa pemerolehan bahasa ini merujuk pada bahasa ibu atau bahasa pertama? Karena pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada bahasa pertama itu untuk mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, atau yang kedua ada pengertian pembelajaran bahasa. Nah, pembelajaran bahasa itu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam berkomunikasi baik secara lisan ataupun secara tulisan. Dalam pembelajaran bahasa ini mencakup 4 keterampilan. Yang pertama itu mendengarkan, kedua berbicara, ketiga menulis, dan keempat membaca. Pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan bahasa kedua karena di sini bahasa kedua merupakan bahasa yang dipelajari. Jadi pembelajaran bahasa itu adalah proses yang terjadi setelah proses perolehan bahasa itu terjadi gitu. Berikutnya ada persamaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama itu ada praktik. Baik pemerolehan maupun pembelajaran bahasa itu pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa, sehingga itu menjadi kemampuan yang sulit untuk diubah. Jadi praktek ini adalah syarat wajib untuk pemerolehan maupun pembelajaran bahasa. Yang kedua itu ada meniru. Jadi di sini maksudnya adalah meniru model yang ada di sekitar kita dalam berperilaku baik dalam pemerolehan ataupun pembelajaran bahasa gitu, baik dari aspek suara, kalimat, metode menggunakannya atau konteksnya yang diperoleh pembelajar dari model yang ditirunya, yaitu guru atau penutur aslinya. Yang ketiga itu ada memahami. Nah, secara alami pembelajar itu harus memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya, karena banyak kita melihat bahwa orang-orang hanya bisa memahami tetapi tidak bisa menggunakan suatu bahasa. Yang keempat ada runtun dalam keterampilan bahasa, dan yang kelima ada mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Nah, selanjutnya ada perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Secara umum itu pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertama. Pemerolehan bahasa itu karena pemerolehan bahasa itu berkenaan dengan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa itu berkenaan dengan bahasa kedua. Yang kedua itu pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah, sedangkan pembelajaran itu sadar dan disengaja. Yang ketiga, pemerolehan bahasa lebih dominan proses mengetahui, sedangkan pembelajaran itu lebih kepada proses memahami setelah mengetahui. Nah, ada juga menurut Krasen dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemerolehan dan pembelajaran itu, yang pertama, pemerolehan belajar itu prosesnya terjadi secara ambang sadar pada pemerolehan bahasa pertama. Terus yang kedua itu komunikasinya terjadi secara alamiah. Yang ketiga itu keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak dapat dihindari lagi. Nah, yang keempat itu pembelajar tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Jadi pada pemerolehan bahasa ini tidak mengacu pada tata bahasa, yang penting itu berkomunikasi gitu. Yang keempat itu tidak diperkuat oleh pengajaran atau uraian tentang berbahasa, juga tidak ada koreksi. Nah, yang kelima, proses ini diatur dengan strategi universal yang disebut LAD atau Language Acquisition Device. Sedangkan pembelajaran bahasa itu sendiri, yang pertama, proses ini terjadi pada saat orang itu secara sadar, atau pada saat orang itu sudah dewasa dan ingin mempelajari bahasa kedua. Terus yang kedua itu proses terjadinya secara internalisasi aturan tata bahasa.
Yang ketiga itu kemampuan yang dimiliki merupakan hasil dari pengajaran. Keempat, proses penguasaan tidak mungkin dihindari. Dan yang kelima adalah pembelajar memiliki rumusan-rumusan aturan tata bahasa. Jika pada pemerolehan bahasa itu tidak ada aturan bahasa atau tata bahasa, maka di pembelajaran harus ada rumusan-rumusan dan tata bahasa. Nah, selanjutnya pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa jika dikaitkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab di madrasah Indonesia itu diperoleh atau dipelajari. Menurut saya bahasa Arab di madrasah yang ada di Indonesia itu dipelajari, karena bahasa Arab itu sebagai bahasa kedua juga dengan dipelajari. Bahasa Arab akan diarahkan supaya kita itu mengetahui dan meningkatkan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Terus juga kenapa bahasa Arab itu dipelajari? Karena di sini kita menentukan tata bahasa atau susunan bahasanya. Kenapa bahasa Arab itu dikatakan dipelajari? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa kedua atau bahasa asing juga dengan dipelajari. Bahasa Arab diarahkan untuk membuat kita itu mengetahui dan meningkatkan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Selain itu, kenapa bahasa Arab itu dipelajari? Karena bahasa Arab itu sesuai dengan struktur bahasa atau tatanan bahasanya. Kapan bahasa Arab itu bisa dikatakan dipelajari? Bahasa Arab itu dikatakan dipelajari ketika kita mempelajari bahasa Arab secara sadar atau disengaja dengan adanya tujuan tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.